semuanya. Bertemu kembali dengan Eda, Kak Mima, dan Kak Sabto. Apa kabarnya hari ini, Eda? Saya bersemangat untuk sekolah minggu GKJ Kudus. Wah, Eda sepertinya tidak sabar ya untuk memuji nama Tuhan. Kak Mima juga bersemangat sekali. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Eda? Ya. Yuk, Kak Mima pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan ujian Happy Ya. Adik-adik di rumah tadi semangat sekali memujikan pujiannya ya Eda. Iya, anak-anak Tuhan harus semangat ketika memuji Tuhan. Betul sekali, tapi nggak cuma semangat memuji Tuhan aja, adik-adik di rumah juga harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi Alkitabnya disiapkan ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Kepada Bu Edi kami persilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik di kelas Matius, di kelas Markus, kakak-kakak di kelas Lukas dan kelas Yohanes. Bertemu lagi dengan Bu Edi yang kali ini kita akan bercerita tentang apa ya? Tadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik menyanyikan lagu apa sama Kak Yemima dan Eda? Menyanyikan lagu apa? Nabi Nuh dan istrinya, betul. Nanti ceritanya Bu Edi tentang Nabi Nuh dan istrinya. Nah, adik-adik,
Ada nggak yang sekarang merasa bosan? Aku bosan di rumah terus. Aku bosan nggak ketemu teman-teman. Bahkan ada sebagian dari kita yang sekarang rumahnya lagi kedatangan, kayak tamu aja ya, sedang terkena banjir. Aku bosan, rumahku basah semua, ndak enak. Tuhan, kapan ya ini aku ngerasain seperti dulu lagi? Aku bosen loh. Kok Tuhan kayaknya nggak denger doa kita ya? Kita sudah berdoa mulai bulan apa tahun kemarin? Mulai bulan Maret. Tapi kayaknya kok Tuhan belum menjawab doa kita ya? Yuk, apa benar Tuhan tidak mendengar kita? Kita baca Alkitab dulu ya, untuk meyakinkan kita, benar nggak sih Tuhan itu nggak dengerin kita? Yuk teman-teman, adik-adik, kita akan membaca Alkitab di Kejadian. Adik-adik di kelas Matius bisa minta tolong mama, papa untuk membukakan Alkitabnya. Yang Markus, Lukas, dan Yohanes pasti sudah bisa. Kejadian itu kita pertama di Perjanjian Lama. Kita buka Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Bu Edi tunggu sebentar ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, segala sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sebelum kita mengerti akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan lebih mengerti lagi atas firman yang sudah kami baca. Tuhan, datanglah ke rumah kami, terlebih datanglah ke hati kami, pimpin kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan percaya akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi di lagu yang dinyanyikan bersama Kak Yemima dan Eda tentang Nabi Nuh dan istrinya beserta 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya beserta seluruh binatang yang ada di sekitar mereka yang masing-masing diambil sepasang. Nah, mereka ngapain? Mereka masuk ke dalam bahtera yang besar yang Tuhan perintahkan untuk Nuh buat sebelumnya. Binatang-binatang masuk,
Nabi Nuh bersama istrinya masuk, anaknya beserta istrinya juga masuk. Lalu apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan yang sangat lebat turun. Turunnya nggak sehari 2 hari, turunnya berapa lama? Nanti adik-adik bisa baca pada cerita sebelumnya. Turunnya 40 hari, 40 malam. Wah, bayangin, lama sekali. Kita kemarin hujan seminggu aja ya. Teman-teman kita yang ada di Jati, yang ada di perumahan Barisan, terkena banjir yang sampai sekarang mungkin masih ada ya sebagian yang masih masuk atau akses menuju rumahnya sulit karena jalannya masih tergenang banjir. Nah, bayangkan kalau hujannya 40 hari 40 malam, terjadilah banjir yang sangat tinggi yang bahkan bisa menenggelamkan gunung. Lama sekali. Nah, bayangin apa yang dirasakan anak-anaknya Nuh. Nuh di dalam bahtera pasti bosan. Aduh, bosan. Lihatnya, nengok jendela dibuka. Aduh, masih hujan. Aduh, banjir. Kapan aku bisa main? Kapan aku bisa nyari buah-buahan yang bisa aku petik dari pohon? Semuanya nggak kelihatan. Semuanya banjir. Hanya air. Pasti mereka bosan. Dan mereka sedang menunggu Tuhan. Apa nih yang sedang kamu rencanakan di hidupku nih? Nah, itu mungkin yang dirasakan Nuh beserta istri dan anak mantunya ya. Nah, tetapi apakah itu yang terjadi terus? Enggak. Ternyata Tuhan berfirman, anak-anak, adik-adik. Tadi di Kejadian 9 mulai ayat 8, Tuhan pada hari yang ke-40 itu apa? Menampakkan sebuah busur. Busur itu apa ya? Pernah lihat panah? Busur itu yang dipegang yang di depan. Nah, yang bentuknya agak melengkung. Kalau ada lengkungannya warna-warni di langit, ada yang tahu apa itu? Yang warnanya Magicu Hibiniu? Ya, betul. Itu pelangi. Biasanya kalau habis hujan terus langsung ada sinar matahari terang, panas begitu, biasanya akan ada pelangi. Nah, pelangi itu pada zaman Nuh itu tandanya Tuhan sedang menepati janji untuk memelihara Nuh. Tuhan sedang menepati janji kalau sudah aku tidak akan lagi menghukum, karena waktu itu air bah digunakan untuk menghukum bangsa Israel yang nakal, gak mau dengerin Tuhan. Sehingga Tuhan marah nih, menghukum, datanglah banjir, air bah. Nah, tetapi karena Nuh orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat janji yang diperlihatkan kepada Nuh beserta keluarganya berupa pelangi. Yang Tuhan menandakan kalau sudah aku gak akan memusnahkan makhluk hidup lagi di bumi dengan air bah. Karena Nuh ada orang yang mengasihi aku, berarti nanti keturunannya pun akan juga mengasihi aku. Nah, anak-anak, yang saat ini kamu sedang merasa bosan. Tuhan, kapankah pandemi ini akan berakhir? Sudah lebih dari 40 hari, bahkan sudah setahun. Ya, udah setahun nih. Bulan depan udah setahun kita nggak bisa sekolah. Bulan depan sudah setahun kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita dengan bebas. Bulan depan kita sudah setahun harus menutup muka kita dengan masker, menjaga jarak, tidak bisa mencium tangan orang yang kita kasihi. Nah, yakinlah anak-anak, adik-adik, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seperti janjinya kepada Nuh beserta keluarganya. Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya nih. Sudah mulai ada vaksin, sudah mulai ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah
untuk mencegah, menghentikan penyebaran COVID-19. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Seperti Nuh yang mendengarkan Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, teman-teman, Bu Edi ajak untuk sekarang kita nurut. Nurut kepada siapa? Nurut kepada anjuran pemerintah, nurut kepada mama, papa, orang tua, untuk kita sabar ada di rumah. Sabar untuk kalau main harus pakai masker. Sabar untuk enggak gandeng-gandengan bersama teman kalau ketemu kebetulan. Ya, kita menyapa dari jauh aja. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Begitu juga kepada kita saat ini, yakinlah Tuhan pasti akan membuat kita bisa berkumpul bersama teman-teman. Tapi syaratnya yang tadi. Nah, kemudian yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Nuh tadi, yang Tuhan akan membuat janjinya menghentikan hukuman bagi bangsa Israel. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan, mau takut akan Tuhan, taat nasihat orang tua, menaati anjuran pemerintah. Satu lagi, kita juga harus tidak ingkar janji. Apalagi nih Bu, banyak sekali syaratnya. Ya dong, di masa pandemi ini nggak bisa sekolah, harus sekolah online. Mungkin beberapa dari kalian dibilang begini sama orang tua, ini dipinjemin loh HP atau dibeliin HP, baru dikasih kuota, tapi janji loh ada jam-jam harus lepas dari game, harus taat, belajar dengan baik. Ada jam-jam kalian boleh main game, ada jam-jam harus lepas, harus istirahat. Pasti banyak dari kalian yang bilang, janji mah, janji pak, aku mau mengatur waktu, aku mau jadi anak yang taat, tapi HP-nya tak pegang ya. Nah, seperti tadi, kamu meminta Tuhan harus menepati janjinya memelihara kita. Kita pun juga harus mau menaati janji kita. Apa hanya itu? Tentu tidak. Tentu banyak sekali ya janji-janji yang harus kita tepati. Bahkan ada pepatah, janji adalah hutang. Nah, ingatlah itu. Yuk, sekali lagi kita buka Alkitab kita pada Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Percaya anak-anak, Tuhan akan pelihara kita. Yakin apa yang keluar dari firman Tuhan, amin, ya dan amin. Asal kita taat, kita patuh, dan kita sabar, bertekun di dalam pengharapan bersama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman dan cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu sayang kepada Nuh, di mana Engkau memusnahkan bangsa Israel dengan air bah, tapi Engkau pelihara Nuh beserta keluarganya karena dia hidup benar di mata Tuhan. Tuhan, kami mau seperti itu. Tuhan, kami rindu untuk kami boleh dipelihara Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini tidak mengenakkan. Kami mohon Tuhan, Engkau pelihara kami dengan kesehatan. Kami beserta keluarga kami, orang tua kami harus bekerja keluar dari rumah. Tuhan pelihara orang tua kami, Engkau jagai supaya orang tua kami tetap sehat. Engkau jagai kami, Engkau berikan kami semangat untuk mau belajar. Tuhan berikan kami rasa tekun untuk kami mau belajar. Tuhan berikan kami kebijakan untuk kami mau memanajemen, mengatur waktu
waktu kami untuk kapan kami main game, kapan kami belajar, kapan kami beristirahat, kapan kami harus bermain. Tuhan juga ajar kami untuk kami boleh menepati setiap janji kami yang kami ucapkan dari bibir kami, supaya kami menjadi anak yang semakin baik, semakin taat, dan kami yakin dan percaya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir dan Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang mungkin kami perbuat sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini yang mendukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengalaskan doa ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga teman-teman yang di rumah tidak hanya mendengarkan, tapi juga harus melakukannya. Betul sekali, Eda. Nah, firman Tuhannya tadi berisi tentang bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji kepada kita semua. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk menepati janji juga. Sekarang kita mau memberikan persembahan, Eda. Ya. Nah, persembahannya nanti bisa dikirim ke rekening gereja yang sudah ada di awal video. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfernya ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian apa, Eda? Bersyukur. Bersyukur. Sayang sekali sekolah minggu kali ini sudah mau selesai ya Kak Mima. Iya Eda, tapi nggak apa-apa. Kita minggu depan akan bertemu kembali ya. Jadi adik-adik semua nggak boleh sedih. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Yemima mau mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin bahagia ya. Ya. Dan kita akan mengakhirinya, sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan doa persembahan, pulang, dan penutup akan Kak Yemima pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, menuntun kami pada sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan selesai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita akan memujikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih